Nama Dian Paramita Sastrowardoyo atau yang lebih akrab disapa Dian Sastro tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dari yang paling muda hingga tua sekalipun, sebagian besar pasti pernah mendengar atau bahkan menyaksikan perannya di layar kaca. Di balik popularitasnya yang sudah menjalar hingga ke pelosok tanah air, ada kisah pergulatan hidup yang pernah ia alami beberapa tahun silam. Lantas, seperti apa pergulatan hidup Dian Sastro sebelum akhirnya menjadi mu'alaf pada tahun 2002? Benarkah kini Dian makin tekun belajar agama hingga Ramadan ini ikut tadarus online? Kesibukan Dian Sastro di dunia hiburan sudah tak bisa disangsikan lagi. Sering terlihat warawiri di layar kaca. Seperti apa kehidupan Dian Sastro di dunia nyata? Kalau berhadapan dengan anak-anaknya, benarkah ibu dua anak itu lebih tegas terhadap anak-anak dibandingkan sang suami? Menjadi seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak, Dian belum memikirkan untuk vakum dari dunia hiburan. Akan terus berkarir di dunia entertainment. Benarkah keputusan Dian didukung sang suami? Lantas, apa resep rahasia Dian Sastro agar terlihat tetap cantik dan awet muda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan karir Dian Paramita Sastrowardoyo alias Dian Sastro di dunia hiburan tak bisa disangsikan lagi. Kesuksesan serta kerja kerasnya berbuah hasil hingga namanya tak pelak menjadi ikon mama muda zaman now. Namun, di balik kesuksesannya di dunia hiburan, terselip kisah masa lalu tentang perjalanan spiritualnya. Sempat mengalami pencarian tentang keyakinan beberapa tahun silam, saat itu wanita yang kini memiliki dua orang anak tersebut masih berusia 20 tahun. Di usia demikian, gejolak untuk memahami sebuah agama secara utuh menjadi tantangan yang mau tak mau harus segera ia tuntaskan. Setelah mempelajari sekian banyak agama, dengan tekad bulat dan siap menanggung segala konsekuensi, Dian akhirnya mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 2002, tepat di malam peringatan Isra Mi'raj. Bapak saya kan Buddha dan saya sendiri kayaknya diwarisi oleh dia bahwa kepenasaranan secara spiritual itu jalan gitu. Apalagi pas saya udah ditinggal bapak saya almarhum, ternyata baru keingintahuan secara spiritual tuh mulai gitu. Apa saya jangan-jangan agamanya cocoknya Buddha juga ya gitu. Akhirnya saya belajar tuh yang namanya Buddha. Sampai saya mau masuk yoga sih emang olahraga ya gini. Buddha, Hindu saya pelajari, Taoisme saya pelajari, Konghucu saya pelajari. Termasuk juga Katolik ya. Dan juga kebetulan saya ketemu sama guru Islam. Islam. Saya kira waktu itu Islam tuh dulu kejam. Akhirnya nggak tahu, saya ketemu kok guru yang dalam sampai akhirnya bisa membuka mata saya bahwa Islam tuh sama sekali tidak kejam, karena intinya justru Islam tuh penuh cinta. Kamu sanggup nggak kamu sholat? Ditanyain sama guru saya. Sanggup, saya bilang. Ya udah kalau gitu kamu ucapin kalimat syahadat. Akhirnya saya ngucapin pada malam Isra Mi'raj tahun 2002. Saya ngucapin kalimat syahadat dan mulai itu saya belajar sholat. Pertama takut. Pertama saya ambil keputusan itu, saya bener nih. Gitu. Akhirnya oke gitu. Sempet ini kan takut karena kan sekeluarga juga pada kaget, orang
kan saya kan belajarin segala macam ini kan nggak cuma sama keluarga kan, saya belajarin sendiri gitu. Nanti keluarga tanggapannya apa, terus orang tanggapannya apa gitu. Nanti jangan-jangan ada fans yang merasa dikecewakan gitu-gitu segala macam. Tapi saya melihat lagi ke dalam hati saya, ternyata saya benar-benar percaya apa yang saya yakini, dan saya tinggal konsekuensinya adalah saya jalani sepenuhnya. Pada saat saya ngejalani sesuatu secara sepenuhnya, saya kira orang dengan kepercayaan manapun akan ngerti. Dulu mungkin bukan benturan, cuma sempat aku ditanyain sama mama, apa kamu bener masuk Islam itu kamu beneran nggak main-main gitu kan. Kebetulan waktu itu saya pacaran sama orang Islam lagi kan, jadi orang ngiranya saya gara-gara pacar lah apalah gitu. Banyak banget yang skeptis gitu, kayak nggak mungkin banget sih Dian gitu loh masuk Islam, gila apa gitu kayaknya gitu. Sampai mama bilang, kamu bener nih nggak cuma kayak ganti baju gini. Enggak, aku yakinin ke hati saya sendiri. Jadi akhirnya saya jalanin sampai sekarang. Alhamdulillah dikasih jalannya untuk semakin kepengen menggali lebih dalam lagi. Berarti alhamdulillah udah berkahnya, berarti ini memang jalannya semakin mantap lagi. Keputusan untuk menjadi mu'alaf tak serta-merta membuat Dian Sastro menjadi seorang Islam KTP belaka. Keseriusannya soal agama tak bisa dianggap remeh. Di tengah kesibukan syuting serta menjadi seorang ibu rumah tangga, tepat di bulan Ramadan tahun ini, Dian juga menyisihkan waktu untuk mengikuti tadarus online. Tekad tersebut ia buat demi bisa mempelajari Al-Quran, minimal 1 juz setiap hari. Kendati masih dalam kategori pemula, lantaran hanya sekadar bisa membaca tanpa paham artinya. Namun, niat Dian patut dihargai. Kendati tampak merendah kala berbincang di video dengan Ayu Dewi, namun suara Dian kala mengaji sempat membuat publik terpana. Pada tahun 2016 silam, Dian pernah menjadi salah satu kontributor gerakan Quran Indonesia Project. Ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, suara merdu Dian berhasil bikin netizen merinding takjub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kerap warawiri di layar kaca, seperti apa kehidupan pribadi Dian Sastro kala berhadapan dengan anak-anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Pergolakan batin Dian Sastro di masa lalu soal keyakinan mengantarkan wanita tersebut menjadi seorang ibu rumah tangga yang matang serta mengutamakan keluarga di atas segalanya. Kendati masih harus sibuk dengan urusan pekerjaan di dunia hiburan, namun Dian Sastro tak pernah melewatkan quality time bersama anak-anaknya. Sebisa mungkin, wanita yang mulai menancapkan kaki di industri hiburan sejak tahun 1996 itu selalu menyempatkan waktu untuk bisa berbagi cerita serta bermain bersama putra-putrinya. Untungnya sih masih tetap ada waktu buat anak juga, jadi ya gimana kita ngaturnya aja dalam waktu 1 hari. Itu kalau bisa jangan dipenuhin kerjaan semua, tapi juga ada yang quality time sama anak-anak kayak gitu. Biasanya aku kalau sama anak-anak tuh kalau nggak pagi sama malam. Jadi malam tuh nganterin tidur, nidurin Shalendra, pagi main sama Isyana,
kadang-kadang mandiin, kadang-kadang nyiapin, kadang-kadang main aja, kadang-kadang sarapan aja bareng sama Shalendra juga. Aku tetap juga masih belajar lah untuk nyari gimana sih cara ngebalance antara kesibukan sama keluarga. Aku juga masih nyari-nyari gitu loh. Kita tuh kayak nggak pernah selalu dalam tahap yang udah ahli gitu. Aku juga sehari-hari tuh ada waktu-waktu di mana aku bisa balance, kadang-kadang waktu yang di mana nggak balance, terlalu banyak sama anak tapi nggak kerja, atau juga terlalu banyak kerjaan terus nggak sama anak. Jadi emang susah sih nyari balance-nya. Lagi liburan sebenarnya bagus banget kita tuh nggak usah bawa asisten, supaya kita bener-bener mau nggak mau repot capek tapi kita quality time semua sama anak-anaknya. Jadi mau nggak mau anak-anak tuh mandi sama kita, makan sama kita. Kitanya juga, bapaknya sama ibunya juga kalau mau mandi antri, kamu dulu apa aku dulu, oke kamu dulu, kayak gitu. Kita masih belum berani sih mandi sama anak. Kalau udah gede-gede kan anak bisa tinggal taruh disemprot aja kan, gitu kan. itu teori bapaknya aja udah. Gue nggak ngebayang loh kalau gue kerja terus yang cuti di rumah cuma anak doang. Mungkin bapaknya cuma anaknya cuma sama bapaknya doang, mungkin makan malamnya cuma makan coklat doang kali ya. Terus mandinya nggak dimandiin gitu, bisa jadi loh itu bawa. Pemirsa Intens Investigasi soal pola mengasuh anak, Dian Sastro tak bisa disamakan dengan sang suami Maulana Indraguna Sutowo. Ya, cantik mempesona serta kerap bikin kaum pria enggan berpaling. Siapa sangka jika Dian Sastro adalah sosok seorang ibu yang tegas terhadap anak-anaknya. Kendati demikian, keseimbangan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis tercipta dalam keluarga kecil tersebut. Sosok tegas Dian mampu dinetralkan oleh sang suami yang merupakan tipe pria penyayang juga memanjakan anak-anak. Saya ngasuhnya ya penuh cinta, saya nggak tahu, panjang dong. Ya begitulah mas, disiplin. Kalau bisa sih saya bisa ngajarin mereka harus disiplin. Kalau jatuhin barang harus diambil lagi. Kalau bikin salah harus bilang saya minta maaf ya gitu. Kalau pukul masnya atau pukul adeknya harus maaf ya dek, nggak sengaja gitu. Kurang lebih sih kita kurang lebih sama secara prinsip dan secara nilai-nilai yang besar-besar. Kita paling apa ya, beda-beda tuh kecil-kecil lah. Kayak misalnya anak mau makan, aku kan galak, ayo makan. Kalau enggak nanti sekalian aja nggak usah dapat makan sampai malam, biarin anaknya kelaparan gitu kan. Aku kadang-kadang tegas biar anak tuh tahu waktunya makan gitu. Kalau dia nggak tega, nanti dia nggak makan terus nanti anaknya kelaparan dikasih juga cemilan. Alhamdulillah banget ya, si suami aku tuh orang yang sayang banget sama anak-anaknya. Dan kadang-kadang kalau dia di rumah dia main sama anak aja, aku tuh rasanya udah kayak aku ikut disayang gitu. Padahal kan kadang-kadang kan kita tuh istri suka nggak tahu ya, kita tuh istri kalau kita udah punya anak, suami kita ada di rumah, lo nggak usah merhatiin gue deh, lo merhatiin anaknya aja, itu rasanya kayak lo merhatiin gue gitu, kayak gitu. Jadi besar sekali loh rasanya buat istri-istri melihat suami tuh ada di rumah dan ngurusin anak gitu loh. Dan itu rasanya ya memang sih perlu juga quality time berduaan suami istri itu juga perlu ya. Cuma dengan ngelihat dia main sama anak aja itu udah kayak aduh nggak apa-apa deh gitu loh. Kerja dan rumah tangga jadi fokus Dian Sastro. Apa respon suami kala melihat sang istri yang sibuk dengan karirnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Dilema seorang ibu rumah tangga kerap dihadapkan pada pilihan mengurus dapur atau membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Tak sedikit wanita pintar di luar sana yang pada akhirnya harus berdiam di rumah pasca menikah. Beruntunglah Dian Sastro yang memiliki seorang suami penuh pengertian serta memahami passion wanita yang menikah pada 18 Mei 2010 itu. Rasa lelah tentu tak terhindarkan, namun bisa mencapai impian untuk tetap bekerja dan mengurus keluarga adalah mimpi Dian yang menjadi kenyataan.
Kalau ibu saya sendiri sih emang dulu kerja juga ya, jadi ya gimana caranya tetap menjadi ibu tapi juga dia tetap kerja gitu, jadi work life balance lah gitu. Kalau Indra kan orangnya juga suportif banget istrinya berkarir, aku juga bersyukur banget. Jadi Indra tuh merasa bahwa cewek yang seksi tuh yang berkarir, jadi cewek yang mandiri tuh menurut dia seksi banget. Jadi justru dia lebih seneng kalau aku tuh walaupun udah menikah, udah jadi ibu-ibu, justru tetap kan kamu main film dong, kamu berkarir dong kayak gini, sekarang nih sibuk sana sini, dia malah seneng karena menurut dia itu keren buat dia, dia jadi tetap naksir lah sama gue gitu. jadi tunggu saja teman-teman, gue akan tetap berkarya. Pemirsa, intens investigasi, kecantikan Dian Sastro sudah tak bisa disangsikan lagi. Paras wanita yang tahun ini genap berusia 38 tahun itu tampak tak banyak berubah sejak awal karir hingga dengan saat ini. Kecantikannya seolah tak termakan waktu. Pertambahan usia dari tahun ke tahun semakin membuat Dian mempesona. Lantas, apa resep rahasia Dian Sastro yang kerap dijuluki mama muda zaman now tersebut agar tetap awet cantik dari dulu hingga sekarang? Untuk menjaga kecantikan itu menurut saya harus rajin. Jadi kalau kita pakai perawatan kulit tertentu ataupun melakukan rutinitas kecantikan tertentu itu memang harus dijalani secara rutin. Jadi ya nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh sekarang pakai perawatan ini terus besoknya enggak. Ya memang perawatan tuh harus dipakai setiap hari secara rutin. Kalau jaga badan sendiri untuk bisa ngejaga tuh emang kayaknya kita memang harus punya pola hidup sehat, makan makanan yang sehat dan juga olahraga. Karena kalau nggak kayak gitu nggak ada tuh yang terberkati Giselle Bundchen yang badannya bisa keren terus tanpa ngapa-ngapain. Itu usaha banget. Yang dimakan tuh yang dipilih yang sehat, jangan yang makanan-makanan nggak bergizi gitu. Kadang-kadang tuh orang mikir kalau udah umurnya udah berumur, udah berkeluarga, udah mama, ibu-ibu, anak udah 2, umur udah 30 berapa kayaknya tuh ulang tahun tuh udah kayaknya tuh redup aja gitu loh. Kayaknya hidupnya gitu-gitu aja. Aku nggak mau. Justru kalau di luar kan Gwyneth Paltrow, siapa Jennifer Aniston tuh makin tua justru dia makin fit gitu, makin sehat. Kenapa? Karena aku lihat dia olahraga melulu. Aku tuh ngeliatnya gitu deh. Aku pengen melihat diri aku tuh dengan perspektif yang berbeda. Jangan kayak gitu-gitu doang dong, jangan kayak gitu-gitu lagi. Ayo tetap ciptakan sesuatu yang baru dalam dirimu gitu loh. Aku tuh punya tekad seperti itu. Jadi aku lagi punya niat untuk melakukan banyak hal yang mungkin belum pernah aku lakukan sebelumnya. Misalnya contohnya olahraga baru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.